PSG ingin membajak Achraf Hakimi, sementara itu Kovacic berhasil menyamai rekor Lionel Messi. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Setelah Euro nanti, Joachim Löw bilang masih nggak mau melatih sebuah klub. Kabar berhembus di mana Joachim Löw bakal menangani Real Madrid di musim depan. Akan tetapi, pelatih asal Jerman itu membantah kabar tersebut. Joachim Löw bilang sejauh ini Real Madrid belum ada menghubungi dirinya. Sebagai informasi, Löw sudah mengatakan secara resmi akan meninggalkan timnas Jerman setelah Piala Euro nanti. Terlepas dari apapun hasil yang akan didapatkan timnas Jerman. Setelah mengabdi selama 17 tahun di skuad Der Panzer, Löw ingin beristirahat sejenak dan gak mau melatih klub apapun setelah Piala Euro nanti. Bersama timnas Jerman, Löw sudah memenangkan Piala Dunia dan Piala Konfederasi. Agen Mino Raiola menawarkan Donnarumma untuk bergabung ke Barcelona dan dia bisa didatangkan secara gratis. Sebelum rumor transfer ini berkembang, Direktur Teknik AC Milan Paolo Maldini mengonfirmasi kalau Gianluigi Donnarumma akan meninggalkan San Siro di musim panas ini. Kontrak Donnarumma sendiri bakal berakhir pada bulan Juni mendatang. Artinya, dia dipastikan pergi secara gratis pada hari terakhir di bulan Juni tahun ini. Pada Sabtu kemarin, jurnalis sepak bola Fabrizio Romano mengabarkan kalau agen Donnarumma, yakni Mino Raiola, menawarkan Gianluigi Donnarumma ke Barcelona. Belum ada informasi lebih lanjut tentang kabar ini. Agen Koeman mengecam Presiden Barcelona, yakni Joan Laporta. Pada hari Jumat kemarin, Presiden Joan Laporta mengabarkan Ronald Koeman mengalami serangan kecemasan. Pelatih asal Belanda itu sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Namun pernyataan Laporta langsung dibantah oleh agen Koeman, Rob Jansen. Dia bilang kabar itu benar-benar nggak masuk akal karena Koeman hanya menjalani pemeriksaan rutin dan nggak menyangkut dengan kesehatannya. Nggak lama mendengar kabar tersebut, Koeman juga memberikan klarifikasi lewat Twitter pribadinya. Dalam klarifikasi tersebut, dia menuliskan kalau dirinya merasa bahagia dan sehat. Jose Mourinho dikabarkan berminat mendatangkan Granit Xhaka untuk memperkuat skuadnya di musim depan. Pelatih AS Roma Jose Mourinho dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Granit Xhaka ke Stadion Olimpico. Mourinho menginginkan pemain di barisan pertahanan. Sebagai tambahan informasi, Granit Xhaka merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Kabarnya Arsenal bakal melepas Xhaka di musim depan. Arsenal sendiri sudah mematok harga untuk Xhaka sebesar 20 juta euro atau sekitar 406 miliar rupiah. Kalau Mourinho benar-benar mendatangkannya, maka kedua pihak akan diuntungkan. Xhaka punya hubungan yang kurang harmonis dengan para fans karena sering melawak di atas lapangan dan jadi bahan olok-olokan. Jesse Lingard kembali ke pangkuan MU setelah masa peminjamannya sudah habis. Gelandang serang House Goal West Ham United Jesse Lingard akan kembali ke pangkuan Manchester United pada hari ini. Hal itu diperkuat oleh unggahan Instagram pribadinya. Jesse Lingard sendiri memang pemain Manchester United yang dipinjamkan ke West Ham pada bulan Januari kemarin. Sesuai dengan kontrak, dia akan kembali ke MU pada hari ini tanggal 31 Mei 2021. Selama membela skuad The Hammer, pemain yang sering dijuluki Lord ini membuktikan kalau dirinya saat ini bukanlah Lord lagi. Pemain timnas Inggris ini tampil gacor dengan mencetak banyak gol. Dalam 16 laga yang sudah dijalani, Lingard mencetak 9 gol dan 6 assist. Catatan yang begitu luar biasa mengingat ketika berseragam MU, Lingard hanya penghangat bangku cadangan atau tidak muncul sama sekali. Timnas Belgia resmi merilis skuad mereka yang akan tampil di Piala Euro 2020 mendatang. Pelatih timnas Belgia Roberto Martinez resmi merilis skuad untuk Piala Euro 2020 yang sebentar lagi digelar. Dalam skuad tersebut, Martinez masih memanggil Eden Hazard yang sering sakit-sakitan. Di posisi kiper ada 3 kiper handal yakni Thibaut Courtois, Simon Mignolet, dan Mats Hummels. Berikutnya di posisi pemain bertahan ada Toby Alderweireld, Jason Denayer, sampai Jan Vertonghen. Sedangkan di sektor juru gedor ada nama-nama top seperti Michy Batshuayi, Romelu Lukaku, Dries Mertens, sampai penyerang andalan mereka yakni Eden Hazard. Berniat menambah kekuatannya di sisi sayap lapangan, PSG berminat untuk mendatangkan Achraf Hakimi dari Inter Milan. Akibat krisis keuangan, Inter Milan harus melepas beberapa pemain pilarnya di musim depan. Untuk itu, PSG ingin membajak Achraf Hakimi.
Hakimi sendiri baru menjalani musim pertamanya di skuad Nerazzurri. Pada 2020 kemarin, Inter Milan secara resmi membeli Hakimi sebesar 45 juta euro. Menurut La Gazzetta dello Sport, PSG sudah menyiapkan dana segar untuk memboyong Hakimi ke Parc des Princes. Kabarnya Les Parisiens menyiapkan dana sebesar 50 juta euro. Atletico Madrid incar gelandang Juventus yakni Rodrigo Betancourt. Dilansir dari Marca, pelatih Atletico Madrid Diego Simeone menyoroti lini tengahnya yang buruk. Apalagi setelah masa peminjaman Lucas Torreira telah berakhir masa peminjamannya. Untuk itu, Diego Simeone sedang mencari pengganti Torreira untuk musim depan. Kabarnya Los Rojiblancos sedang mengincar gelandang bertahan Juventus, yakni Rodrigo Betancourt. Betancourt sendiri merupakan pemain kunci Juventus saat ini. Sang gelandang asal Uruguay ini sudah menjalani 33 laga dan mencatatkan 2 assist di musim ini. Gelandang Chelsea Mateo Kovacic berhasil meraih 4 trofi Champions League. Pada hari Minggu dini hari kemarin, Mateo Kovacic berhasil membawa pulang medali emas Champions League untuk keempat kali sepanjang karirnya. Sebelumnya Kovacic sudah meraih trofi UCL 3 kali bersama Real Madrid. Kovacic sebenarnya pemain yang minim kontribusi di skuad The Blues. Namun juara tetaplah juara. Dengan torehan tersebut, Kovacic berhasil samai torehan Lionel Messi yang berhasil juara Liga Champions sebanyak 4 kali. Gelandang Chelsea N'Golo Kante terlihat malu-malu saat mengangkat trofi Champions League. Pada laga final kemarin, Chelsea berhasil keluar sebagai juara. Keberhasilan skuad The Blues nggak terlepas dari aksi lincah gelandang mereka yakni N'Golo Kante. Gelandang asal Prancis itu bahkan mampu mematikan pergerakan Kevin De Bruyne. Dalam pengalungan medali, terlihat semua pemain Chelsea terlihat mencium trofi si kuping besar. Di saat pemain lain mencium trofi, Kante malah terlihat malu-malu dan hanya tersenyum lebar sambil memegang trofi tersebut. Inilah yang membuat semua pecinta sepak bola mencintai N'Golo Kante. And suddenly he brings everyone together to bring this team of Chelsea amazing. As a Chelsea fan, also as a... Setelah berhasil membawa timnya juara, Chelsea langsung memperpanjang kontrak Thomas Tuchel. Pada hari Minggu kemarin, Chelsea menekuk Manchester City dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan The Blues menjuarai Champions League musim ini. Dengan hasil menyenangkan itu, tentunya manajemen klub milik Roman Abramovich merasa puas. Kabarnya manajemen akan memperpanjang kontrak pelatih Jerman tersebut. Untungnya, perjanjian itu sudah masuk dalam klausul kontrak awal Thomas Tuchel. Dalam kontrak tersebut mengatakan, apabila berhasil bawa Chelsea juara Liga Champions, maka kontrak Tuchel otomatis diperpanjang sampai 3 tahun mendatang. A moment to savor. Chelsea, UEFA Champions League winners. Thiago Silva memberikan ucapan terima kasih kepada mantan pelatihnya, Frank Lampard. Bek tengah Chelsea Thiago Silva mengucapkan terima kasih kepada Lampard yang di awal musim masih percaya dengan kualitasnya. Seperti yang kita tahu, Lampard adalah sosok di balik berangkatnya Thiago Silva ke kota London. Saat itu kontrak Silva sudah tidak diperpanjang di PSG. Bek asal Brazil itu memang sudah berusia 37 tahun. Sudah cukup uzur untuk ukuran pemain yang berlaga di kompetisi top Eropa. Apalagi Silva selalu disalahkan fans setiap kali PSG tersingkir di Champions League karena dianggap sebagai biang kesalahan. Namun di Chelsea, Silva masih membuktikan dirinya masih layak untuk bersaing. Dia menjadi tokoh kunci kesuksesan Chelsea di musim ini. Silva menambahkan, tanpa Lampard dirinya tidak mungkin berada di Chelsea. Dia sangat senang dan berharap Lampard juga merasakan hal yang sama atas kemenangan ini. Mencetak banyak gol di musim ini, Juventus berniat untuk memperpanjang masa peminjaman Alvaro Morata. Bersumber dari Gol Internasional, Alvaro Morata dikabarkan menghabiskan 1 musim lagi di Serie A. Juventus siap membayar 10 juta euro untuk memperpanjang striker Spanyol tersebut. Hal itu juga diperkuat oleh unggahan jurnalis sepak bola Fabrizio Romano. Sebagai tambahan informasi, Morata merupakan pemain Atletico Madrid yang dipinjamkan ke Juventus pada 2020 silam. Dalam 32 laga Serie A yang sudah dijalani, Morata sudah mencetak 11 gol dan mencatatkan 10 assist. Berkat penampilan apiknya itu, Juventus berminat perpanjang masa peminjamannya. Kevin De Bruyne dikabarkan mengalami cedera patah hidung setelah berduel dengan Antonio Rudiger yang memakai topeng. Pada laga final kemarin, gelandang serang Manchester City Kevin De Bruyne harus ditarik keluar di menit 60.
Wajahnya terlihat lebam seperti habis bertarung tinju. Ini terjadi setelah De Bruyne berduel dengan bek tengah Chelsea, Antonio Rudiger. Hal itu bermula ketika De Bruyne sedang menyambut umpan pendek dari Bernardo Silva. Umpan tersebut dihadang oleh Rudiger yang sikunya menghantam wajah De Bruyne. Dalam unggahan sosial media pribadinya, De Bruyne menuliskan kalau dirinya mengalami patah tulang hidung dan baru saja kembali dari rumah sakit. Berita terakhir, UEFA resmi merilis pemain terbaik Liga Champions musim ini, tapi nggak ada nama N'Golo Kante di dalamnya. Kenapa ya? UEFA merilis skuad terbaik di musim ini. Chelsea menjadi penyumbang pemain terbanyak dalam daftar ini. Di sektor penjaga gawang ada Edouard Mendy. Sementara di sektor bek ada Ruben Dias, Antonio Rudiger, Kyle Walker, dan Cesar Azpilicueta. Sedangkan di sektor gelandang ada Phil Foden, Jorginho, dan Ilkay Gundogan. Sementara itu di lini serang ada nama Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Mohamed Salah. Sayangnya dalam daftar tersebut nggak ada nama N'Golo Kante. Padahal Kante sudah tampil bagus dan berkali-kali terpilih sebagai man of the match pada partai penting Liga Champions. Termasuk di 2 semifinal melawan Real Madrid dan di final menghadapi Chelsea. Kemungkinan besar alasan Kante tidak termasuk dalam daftar ini hanya karena jarang menyumbangkan gol dan assist. Padahal seperti yang kita tahu bagusnya seorang pesepak bola bukan hanya karena 2 faktor tersebut. With a new coach, dragged out from Paris Saint-Germain